Pemirsa, angin puting beliung memporak-porandakan 10 rumah di Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Beberapa rumah rusak di bagian atap, sedangkan satu rumah lagi ambruk. Angin kencang memutar menerjang permukiman penduduk di Kampung Bendosari, Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Angin menerjang sejumlah rumah warga yang disertai hujan deras. Sedikitnya 10 rumah mengalami kerusakan. Beberapa rumah rusak di bagian atap karena bertebangan tertiup angin, sedangkan satu rumah lagi ambruk. Angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon di pekarangan rumah. Aparat Polres Salatiga Kamis siang langsung diterjunkan ke lokasi untuk membantu warga melakukan pembersihan dan perbaikan. Lebih kurang ada 10 rumah yang atapnya roboh, bahkan sampai masuk rumah banjir. Tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian yang dialami warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Di Subang, Jawa Barat, sebuah pohon besar menimpa mobil pickup dan menewaskan sopir dan kernet. Sementara di Bekasi, badai merobohkan tenda acara pernikahan, memaksa pemilik menunda acara. Bukan sensor, Pak. Ini sementara korbannya masih di dalam, Pak. Izin, Pak. Mobil pickup bermuatan nanas tertimpa pohon di Jalan Raya Subang, Bandung, Kecamatan Cater, Subang, Jawa Barat, Rabu siang. Pohon sopsi berukuran besar ini menghantam kepala pickup. Sopir dan kernet tewas di lokasi kejadian. Evakuasi 2 jenazah korban berlangsung dramatis dan harus menggunakan alat berat. Sopir terjepit di balik kemudi, sementara korban kernet terjepit atap pickup yang ringsek. Menurut warga, pohon tumbang terjadi saat hujan deras dan angin kencang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah, hujan parak-parak mas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, ya Allah. Aduh, be. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, puluhan warga panik, tapi hanya bisa pasrah saat hujan badai merobohkan sebuah tenda resepsi pernikahan di Desa Karang 1, Kecamatan Karang Bahagia pada Rabu sore. Rangka besi dan kain tenda porak-poranda tersapu badai. Padahal sebelumnya, tenda ini siap digunakan untuk acara resepsi pernikahan. Meski tak ada korban jiwa, pemilik terpaksa memindahkan tamu undangan ke teras rumah yang sempit dan menunda acara. Bang, be, hancur, be. Gimana gini? Baru nggak pernah, be. Hujan badai di Kabupaten Bekasi juga merobohkan pohon sengon berukuran besar hingga menimpa 5 rumah kontrakan di Kampung Cibuntu, Cibitung. Tak ada korban jiwa karena penghuni sempat menyelamatkan diri saat mendengar bunyi gemuruh. 5 keluarga kini kehilangan tempat tinggal. Sejumlah barang rusak ditimpa reruntuhan atap rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Erick Thohir bicara pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Perbaikan Kortex Semenkyu Purbaya akui ada persoalan yang belum bisa dibereskan terkait kontrak vendor. Pemerintah resmi membuka pelaksanaan program magang nasional 2025 tahap pertama sebagai bagian dari paket insentif ekonomi yang digagas Presiden Prabowo. Halo pemirsa, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, sejumlah program kerja terus diupayakan. Tujuan utama untuk kesejahteraan. Lantas apa saja yang menjadi tantangan? Bersama saya Angelika Deva Agam, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita awali informasi pada sore hari ini, bentrokan berdarah pecah di lahan kebun kelapa sawit Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Bentrokan diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit.
Puluhan warga yang berada di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Balai Jaya dan Kota Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, bentrok dengan pihak keamanan perusahaan PT Ujung Tanjung Sejahtera atau PT UTS. Bentrokan ini pecah diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit. Menurut polisi, 7 warga mengalami luka berat dan telah dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros yang berada di Ujung Batu. Hingga kini polisi dan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tengah mengupayakan mediasi antar masyarakat dengan perusahaan. Namun untuk saat ini, untuk yang korban luka dan masyarakat tinggal 5 orang, sudah ditangani di Rumah Sakit Aubros, Bagas Lembah, Bagan Batu, dan dibiayai oleh PT Ujung Tanjung bertanggung jawab. Kepada Pak Camat juga saya himbau agar 4 desa yang tadi terdapat wilayah perkebunan seluas 1.800 hektar ini direkrut masyarakatnya tempatan agar bisa bekerja di agrinas tersebut. Karena suasana masih cukup memanas, pihak perusahaan untuk sementara waktu menghentikan kegiatan memanen buah sawit hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Rokan Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Lagi-lagi demi konten medsos, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di depan kantor DPP P3 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat hingga membuat seorang remaja kritis. Sementara di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, tawuran pecah usai hujan mengguyur ibu kota. Sekelompok remaja sengaja merekam aksi tawuran sambil mengendarai motor dan mengenakan jaket ojol di depan kantor DPP P3 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Akibatnya seorang remaja AN tumbang terkena sabetan senjata tajam di wajah, lengan dan kepala dan harus dirawat di RSCM. Berbekal hasil rekaman, polisi meringkus MS saat nongkrong di wilayah Cikini. Hasil penyelidikan sementara, tawuran hanya demi konten dan eksistensi di media sosial. Sementara kedua kelompok juga sudah janjian untuk melakukan tawuran. Sementara itu, usai hujan mengguyur, 2 kelompok remaja juga terlibat aksi tawuran di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Kedua kelompok saling serang, menggunakan petasan dan senjata tajam hingga menutup kedua ruas jalan. Sejumlah pengguna jalan yang melintas pun terpaksa menepikan kendaraannya dan memilih jalan lain agar tidak jadi korban salah sasaran aksi tawuran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah angkot Jaklingko terbakar di ruas Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis malam. Angkot yang tengah beroperasi ini tiba-tiba terbakar, diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Sebuah video menunjukkan detik-detik sebuah angkot Jaklingko yang terbakar di ruas Jalan Raya DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis malam. Kobaran api terlihat membakar seluruh bagian mobil. Sebelumnya, angkot yang sedang beroperasi dan melaju dari arah Bekasi Timur menuju Cawang tiba-tiba saja terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil hingga akhirnya membakar habis seluruh bagian angkot. Beruntung seluruh penumpang dan sopir berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Mobil angkot yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Banik, iNews melaporkan. Sebuah truk terseret longsor hingga 200 meter ke dalam jurang di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sopir berhasil dievakuasi dengan cara ditandu menerobos hutan. Evakuasi sopir truk dari dalam jurang di Mandailing Natal, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Petugas SAR harus menembus jurang sedalam 200 meter agar bisa menyelamatkan korban. Peristiwa bermula ketika korban sedang melintas di tepi jalan Provinsi Desa Putusan. Tiba-tiba truk yang ia kendarai terseret longsor hingga masuk ke dalam jurang sedalam ratusan meter. Pengemudi lain yang melintas segera menghubungi petugas untuk evakuasi. Meski kondisi truk ringsek, korban berhasil selamat dan ditandu menuju ke rumah sakit terdekat. Sementara material longsor menutup akses hingga menyebabkan kemacetan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan.